Shalom. Tuhan memberkati. Kita harus meningkatkan kekudusan dalam hidup kita. Kita harus meningkatkan kekudusan dalam jasmani dan rohani kita. Supaya kita tidak dikalahkan. Tidak kalah dengan tipu daya iblis. Kami serahkan hidup ini hanya ke dalam tangan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau tak pernah mengecewakan kami. Shalom, shalom jemaat Tuhan, teman-teman jemaat Tuhan dari GBS Haleluya Palur, serta sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Mari kita tundukkan kepala, kita akan menjalankan ibadah online sore hari ini. Haleluya, haleluya, terima kasih Bapak Allah Bapa kami yang dalam surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kiranya ibadah sore hari ini Engkau sertai kami Tuhan, Engkau bungkus dengan kuat kuasa-Mu. Jemaat-jemaat Tuhan, kiranya Engkau sertai satu persatu Tuhan. Haleluya, sertai dan lindungi kami semua Tuhan. Serta kami juga memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau bungkus dengan kuat kuasa-Mu, Bapak Gembala kami yang akan membawakan firman sore hari ini, kiranya Engkau berkati dan curai dengan haleluya Roh-Mu yang kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, agar kami jemaat-jemaat-Mu dapat bisa mendengar, bisa menerima segala firman yang Kau berikan lewat Bapak Gembala kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau menyertai kami sekali semuanya Tuhan, satu persatu. Engkau sertai pemain musik, puji-pujian juga Engkau sertai Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahannya. Serta persatukan musik dan puji-pujian Tuhan, untuk kita yang berkenan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami berserah mulai awal, pertengahan sampai akhirnya nanti. Kami berserah kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya mari katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita jumpa kembali di dalam ibadah online GBS Haleluya Palur, Solo. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita mengucap syukur pada Tuhan. Kini kita sudah menginjak di bulan Agustus, bulan yang penuh sejarah di dalam bangsa Indonesia ini. Mari kita pujikan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah hidupku Tuhan, semua kuserahkan kepadamu. Jadikan kami terang di dalam kegelapan dunia ini. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikku. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan.
di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Kami sembahkan Tuhan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Engkaulah kami yang ajaib, Engkaulah kami yang agung, Engkaulah kami yang perkasa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sinar Halamaya Sakti, glory haleluya, haleluya. Sekiara lama-lama, sekiara lama-lama, sekiara lama-lama. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Jamah siap kami Tuhan. Urapi siap kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya
Dia Yesus, penolong yang setia. Kami serahkan hidup ini hanya ke dalam tangan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau tak pernah mengecewakan kami. Yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Shalom, selamat sore sahabat-sahabat ibadah online dari GBS Haleluya Palur maupun sahabat-sahabat ibadah online yang berada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Kita telah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tibalah saatnya kita akan belajar tentang firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau izinkan kami untuk mengikuti ibadah walaupun dalam ibadah online. Dan dalam ibadah online ini kami ingin belajar tentang kemurahan-Mu, tentang kasih-Mu, tentang anugerah-Mu yang Kau curahkan kepada kami, yang harus kami bagikan kepada teman-teman kami yang lain. Ajari kami berani untuk mewartakan Injil-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah online, jangan lupa di like, di komentari, dan juga di share. Supaya teman-teman kita
juga mendapatkan ibadah online dengan porsi yang sama. Nah, mari kita sama-sama satukan hati. Selama 3 minggu kita telah diingatkan sebagai duta-duta surgawi. Allah memilih kita dan menjadikan kita sebagai duta surgawi. Dan sebagai duta surgawi ini, Allah memberikan hak-hak istimewa kepada kita. Hak-hak yang luar biasa kepada kita. Sehingga siapa yang melakukan tugas pekerjaannya dengan baik, merekalah yang juga akan menikmati segala kekuatan kuasa yang luar biasa di dalam hidupnya. Nah, hari ini Rasul Paulus mengingatkan kita sebagai duta-duta surgawi, ada banyak hal yang harus kita benahi. Mari kita baca di dalam 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Perhatikan, kita diingatkan bahwa kita telah memiliki. Jadi janji-janji Allah itu sudah ada di genggaman kita. Anugerah Allah yang besar itu ada di dalam kehidupan kita. Yaitu keselamatan, lalu kuasa, lalu jaminan hidup. Salah bagi kita kalau 3 hal ini tidak kita kembangkan. Karena yang namanya keselamatan itu mutlak diberikan. Bukan karena kita baik, tetapi karena Allah memilih kita. Lalu sesudah dipilih, dikaruniai keselamatan, diberi kuasa. Supaya setan tidak berani mengganggu kita. Ada kuasa yang diberikan. Dan ini harus kita latih. Dan ini harus kita sadari. Dan yang ketiga, ada janji-janji Allah yang diberikan di dalam kehidupan kita. Nah, dengan inilah kita menjadi orang Kristen yang luar biasa. Orang Kristen yang selalu penuh senyum, muka gembira. Selasa lalu kita harus memakai pakaian namanya pakaian kesabaran. Pakaian kesabaran ini harus dapat kita gunakan untuk mengalahkan berbagai macam tipu daya iblis yang berupa berbagai masalah hidup, berbagai kesulitan, dan dalam berbagai macam hal. Kita harus tetap sabar. Ingat, Tuhan di belakang kita. Pakaian kesabaran. Jangan salah kostum. Ada kesulitan bukan kesabaran yang dipakai, tetapi kostum kemarahan. Salah. Ya. Tuhan mengatakan, gunakanlah kesabaranmu itu. Tenanglah dalam menghadapi segalanya. Sebab aku ada bersama dengan kamu, kata Tuhan. Nah, Rasul Paulus ingin, kalau kamu ingin mengembangkan, tidak hanya pakaian kesabaran yang harus kamu gunakan, tetapi tingkatkan, dikatakan tingkatkan, yaitu dengan peningkatan kekuatan jasmani dan rohani kita. Jadi ada peningkatan, ada pengembangan supaya kita tidak dicemarkan. Hidup jasmani kita tidak dicemarkan, hidup rohani kita tidak dicemarkan karena kita punya kekuatan. Ya, jadi
Jangan lupa begitu dihadang dengan berbagai macam tipu daya iblis, gunakan kekuatan itu. Sebab di dalam kekuatan itu Allah bekerja. Bagaimana cara mengembangkannya dan bagaimana cara menggunakannya? Kita harus belajar hidup kudus. Nah, hidup kudus itu dapat dikembangkan dari belajar firman Tuhan. Awali hidupmu dengan Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu Tuhan itu pelita bagi kakiku dan suluh bagi jalanku. Kalau kita sudah melambari, ada terang Tuhan yang diberikan pada kita, maka kaki kita tidak gampang terantuk. Kaki kita tidak gampang tersandung. Melainkan kita dapat berjalan lurus di hadapan Allah. Kekudusan terus kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan, karena firman Allah menyertai kehidupan kita. Hidup kudus setelah berkembang, bukan setan takut. Dengan orang yang mengembangkan hidup kudus, setan tidak takut. Tetapi Daud bersaksi dalam Mazmur 23 ayat keempat dan kelima. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kesaksian Daud. Kalau hidupnya diawali dengan firman Tuhan, maka di tengah jalan pun, kita dibawa ke lembah kekelaman pun, Daud tetap mengatakan, aku tidak takut. Kenapa? Aku punya gada, aku punya tongkat yang selalu memberi kekuatan kepadaku. Gada dan tongkat Daud dapat melibas tipu daya iblis yang seringkali ingin mengganggu dalam kehidupannya. Bahkan di tengah peperangan sekalipun Daud tidak takut. Kenapa? Tuhan turun nyuapi Daud. Sementara Daud disuapi, malaikat berperang untuk Daud. Bahkan Daud diurapi kepalanya dengan minyak. Dan piala Daud penuh melimpah. Kehidupan Daud seperti inilah yang harus kita contoh, yang harus kita teladani di dalam meningkatkan kekudusan baik jasmani kita, baik rohani kita, sehingga tidak ada kekuatan iblis yang mampu mengalahkannya. Tuhan katakan, kalau kamu akan meningkatkan kekudusan, kamu harus mengenakan pakaian perangmu. Efesus pasal 6 ayat 14 dan ayat 15. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Perhatikan. Endingnya, akhirnya tugas yang diberikan pada kita. Kemenangan semua telah kita nikmati. Lalu tugas apa? Tugas mengabarkan damai sejahtera. Penginjilan. Jadi kalau ada anak Tuhan sudah jadi duta tidak mengabarkan Injil, dia mogok di tengah jalan. Ya, dia berhenti di tengah jalan. Jangan sembrono. Kenapa diperingatkan jangan sembrono? Kadang-kadang manusia tuh enggan. Manusia tuh punya punya
keinginan untuk melakukan yang lain. Satu contoh, kemarin saya melakukan mendoakan seseorang yang berada di jauh dari rumah saya, yaitu di dekat Waduk Cengklik. Di sana ada rumah sakit, namanya Rumah Sakit Banyu Biru. Lalu kami bersama dengan anak saya naik mobil lewat tol. Nah, sebelum keluar tol, tiba-tiba anak saya melihat, "Papa, cepet pak, ngapain?" Pakai sabuk pengaman. Karena di depan itu ada momen. Betul Bapak Ibu. Wah, ya saya geragapan, saya ambil sabuk pengaman, namanya geragapan. Ngambilnya aja mesti enggak benar. Ditancapkannya ya enggak tepat-tepat. Terus ada polisi yang mendatangi mobil kami. Ternyata mobil belakang saya yang kena. Mobil saya lolos. Tapi sudah berdebar-debarnya ini 5 menit tidak selesai. Karena apa? Oh ya sudah ada loh. Sabuk pengaman itu sudah ada loh. Tinggal pakai. Pakai tidak bayar loh. Pakai juga tidak sulit loh. Tapi kesembronoan itu sering kali muncul. Nah, kalau kita sembrono, iblis itu suka sekali berhadapan atau menghadapi orang-orang yang sembrono. Sehingga ketenangan hidup, keberkatan, sukacita itu hanya kalah dengan kesembronoan yang hanya 5 detik. Tiba-tiba kekhawatiran muncul, tiba-tiba ketakutan muncul. Itulah kita. Maka Tuhan mengatakan, pakailah selengkap senjata Allah. Jangan ada satupun yang tertinggal, yaitu berikat pinggangkan kebenaran, baju sirah keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Nah, jadi mari apa yang dikatakan Tuhan kita kerjakan hari ini. Kita harus meningkatkan kekudusan dalam hidup kita. Kita harus meningkatkan kekudusan dalam jasmani dan rohani kita. Supaya kita tidak dikalahkan. Tidak kalah dengan tipu daya iblis. Melainkan tipu daya iblis kita tekan dan kita hancurkan dalam nama Yesus. Jadi hari ini kalau kita kepengen sukses, kita harus memakai baju keselamatan, menggunakan firman Tuhan, kita harus menggunakan kuasa yang Tuhan telah berikan dan jaminan-jaminan yang diberikan pada kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau Allah yang baik, Allah yang memberi kesempatan pada kami untuk kami dapat menikmati segala berkat yang Tuhan siapkan untuk kami. Peteraikan firman-Mu pada kami sehingga kami tidak pernah mengalami ketakutan dan kekhawatiran karena Tuhan menyertai dan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah online pada sore hari ini, mari kita dengarkan pengumuman. Yang pertama, kita telah sampai di zaman new normal dan dinyatakan Indonesia bebas COVID. Mari kita bersyukur, mari kita memuji Tuhan yang telah memberikan bangsa kita kekuatan untuk mengalahkan COVID. Kita berdoa untuk pemerintah kita, untuk Pak Jokowi dengan segenap menterinya, untuk DPR yang membuat berbagai macam hukum, untuk TNI Polri yang memberikan ketenangan. Kita berdoa untuk para gubernur, para wali kota dan bupati, para lurah dan camat, bahkan sampai RT RW. Supaya di zaman, di keadaan politik ini, negeri kita tetap aman. Yang kedua, kita berdoa untuk ibadah online. Supaya ibadah online tetap jalan.
Doakan kru semangat, sehat, lalu alat-alat awet. Doakan pula teman-teman yang nge-share pada teman lain sehingga ibadah online ini sampai ke berbagai daerah dan diberkati Tuhan. Yang ketiga, GBS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite jam 7 pagi, ibadah sekolah minggu, jam 9 pagi ada ibadah raya atau ibadah umum, setelah ibadah umum ada ibadah kaum muda, ada ibadah remaja. Lalu Selasa kita adakan ibadah pendalaman Alkitab. Bagi yang belum silakan ikut. Dan Jumat kita adakan ibadah cabang dan juga ibadah permata. Nah, mari sebelum kita akhiri, kita akan sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah pimpin kami di dalam ibadah kami, memuji memuliakan nama-Mu, belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Terlebih pemimpin-pemimpin negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo, berkati beliau untuk menunaikan tugas-tugas hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kami mohon kesehatan, kekuatan, damai sejahtera ada dalam padanya. Berkati dengan hikmat-Mu yang dari surga. Kami berdoa untuk para menteri, berkati beliau ya Tuhan, dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu. Para bupati, wali kota, gubernur, Engkau akan pimpin berkati. Camat, lurah, RW, RT, berkati beliau Tuhan, untuk melaksanakan segala instruksi dari Presiden, untuk menjalankan semuanya dengan baik. Engkau akan pimpin berkati dengan kasih kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk TNI Polri, berkati beliau, untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur, Kau Allah yang baik. Kau Allah yang memberikan kesempatan pada kami untuk mengikuti ibadah. Dan ibadah ini menguatkan kami. Kami saat ini berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang sakit. Octavianus Hendra Wijaya, berikan belas kasihan-Mu. Jamah Octavianus Hendra Wijaya, beri organ tubuh yang baru agar dapat berjalan, berdiri, lalu bercerita tentang kasih Allah yang dinikmatinya. Kami berdoa untuk Arin yang dadanya ada tumor dan tulang-tulangnya rapuh. Tuhan jamah dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami berdoa untuk Ibu Gito yang kaki-kakinya lemah, dalam nama Yesus, jadilah kuat. Kami berdoa untuk Ibu Setio Purnomo. Kami berdoa untuk Ibu Linda Kojamah, sehingga kedua ibu kami sehat dan dapat mengikuti ibadah. Kami berdoa untuk Bapak Petrus Sutresno, kau juga jamah dengan kesembuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Engkau telah menjamah Pak Paulus Sugito, saudari kami Lili, saudari kami Ibu Bambang, juga Ibu Paulus Sutresno, Bapak Sriono, dan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan agar mereka dapat beribadah bersama kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, namun berkat-Mu, kasih-Mu Kau curahkan untuk kami. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat-Nya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus,
serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.